Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Nah, kali ini kita membahas mengenai soal-soal latihan ya untuk kimia klinik 1. Bagian 38 untuk kedalaman D3, D4 teknologi laboratorium medik mengenai dasar fotometri dalam kimia klinik. Yang mana soal-soal ini cocok untuk UTS, UAS, SKB, CPNS ya, dan UKOM. Jadi mencakup seluruh kompetensi yang diperlukan dalam ilmu laboratorium medik, yaitu analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja saya buatkan soalnya sebanyak 6 soal. Soal nomor 1. Dalam kimia klinik atau kimia darah, agar terampil dan ahli, maka perlu diketahui dasar-dasar dalam bekerja menggunakan titik-titik kecuali. Yang A. Instrumen, yang B. Teknik pengukuran, yang C. Prinsip kerja, yang D. Merek reagensia tertentu, atau yang E. Persiapan spesimen. Jadi di sini yang kecuali atau yang bukan itu adalah merek reagen tertentu. Karena di sini yang harus kita ketahui adalah reagensia saja. Artinya tidak perlu kita mencantumkan merek tertentu karena lebih bagus lagi kita mengetahui reagensia itu yang sifatnya open ya, terbuka, jadi bisa digunakan untuk berbagai pengukuran fotometri ya. Ya, walaupun saat ini ada juga yang sudah sistem tertutup untuk reagensianya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Dalam fotometer, komponen yang mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya tunggal atau khusus dengan bantuan titik-titik. Yang A. Kondensor, yang B. Filter monokromator, yang D. Cuvette, yang D. Fotodetektor, atau yang E. Amplifier. Jadi di sini kalau di fotometer di skemanya, skema kerjanya atau skema dasarnya yang mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya tunggal itu adalah filter monokromator. Jadi kata kuncinya di sini adalah monokromator. Mono itu satu, kromator itu mengubah menjadi cahaya tunggal ya. Jadi di sini filternya, filter emisinya filter 546, filter 578, filter 340, filter 492 atau filter 405 ya. Jadi yang seperti ini, jadi dia akan menghasilkan cahaya khusus, nanti cahayanya satu saja. Jadi cahaya yang banyak, cahaya putih di filter maka akan keluar satu cahaya saja. Misalnya 546 nanometer ya. 46 nanometer ini untuk cahayanya berwarna hijau ya. Sementara larutannya berwarna merah. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan fotometer adalah titik-titik. Yang A. Fotometer diletakkan di tempat dengan risiko bergetar dan goyang. Kemudian yang B. Ruangan tempat fotometer minimal mempunyai AC untuk menjaga kelembaban alat. Kemudian yang C. Membersihkan fotometer jangan menggunakan bahan yang bersifat korosif. Kemudian yang D. Fotometer harus dihindarkan dari bahan-bahan yang bersifat korosif. Atau yang E. Untuk menjaga kestabilan arus listrik, maka hendaknya menggunakan stafol. Jadi dari 5 pernyataan ini yang tidak termasuk atau yang bukan itu adalah yang A. Fotometer diletakkan di tempat dengan risiko bergetar dan goyang. Jadi di sini malah fotometer itu jangan diletakkan di tempat yang bergetar atau yang goyang. Jadi gunakanlah meja beton ya, meja beton yang mana konstruksinya tahan goncangan dan tahan getar. Dan juga pastinya jangan diletakkan berdekatan dengan alat yang menghasilkan getaran seperti centrifuge. Jadi dipisahkan kalau mau satu meja dengan centrifuge, maka fotometer tadi diletakkan di meja beton yang kokoh sehingga dapat diabaikan getaran dari sentrifuge tersebut. Jadi pastinya di sini ya teman-teman harus menggunakan meja besi
atau konstruksi dari beton ya, agar menghindari getaran akibat dari stafol atau dari yang lain-lainnya seperti sentrifuge, shaking mesin, rotator ya, atau juga nutator misalnya. Jadi beberapa alat yang menghasilkan getaran. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya nomor 4. Lama waktu efektif untuk warming up alat potmeter dalam upaya persiapan alat sebelum digunakan adalah titik-titik. Yang A 10 menit, kemudian yang B 15 menit, kemudian yang C 20 menit, kemudian yang D 25 menit, kemudian yang E 30 menit. Jadi di sini untuk nomor 4 ini idealnya untuk warming up rata-rata beberapa alat memang mempersiapkannya sekitar 15 menit. Jadi 15 menit dulu disiapkan atau dihangatkan untuk kestabilan dari alat dan kestabilan suhu alat, sehingga setelah 15 menit maka alat ini sudah siap digunakan atau dioperasikan untuk melakukan pengukuran terhadap spesimen yang datang dari pasien atau serum kontrol atau larutan standar. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5, masih di channel ATLM Indonesia. Hal berikut ini yang terkait dengan prosedur pemeriksaan menggunakan potmeter adalah titik-titik, kecuali yang A, kupet berisi belangko dimasukkan. Kemudian yang B, absorben dijerokan dengan menekan tombol run. Kemudian yang C, kupet dikeluarkan dan diganti dengan standar dan kemudian sampel. Kemudian yang D, absorben standar dan sampel dicatat. Kemudian yang E, kupet dibersihkan dan potmeter dibersihkan. Jadi di sini yang tidak termasuk di sini adalah absorben dijerokan dengan menekan tombol run. Jadi memang rata-rata kalau beberapa potmeter itu ada tombol zero. Jadi kalau mau dijerokan, jadi kita harus menekan tombol zero. Berarti absorbennya kita nolkan 0,000 atau istilahnya mungkin transmitannya 100%. Jadi tidak ada absorpsi ya dalam kondisi ini. Jadi kalau sudah dalam dijerokan ya tinggal siap kita memasukkan belangko ya, belangko sampel misalnya atau belangko reagen ya kan, lalu kita melakukan pemeriksaan standar dan sampel. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6, soal terakhir. Dalam kimia klinik lebih dipilih menggunakan potmeter ya kan, ketimbang spektrofotometer. Hal ini karena titik-titik. Yang A mampu menjangkau daerah UV lebih luas, kemudian yang B panjang gelombang leluasa dipilih sebanyaknya, kemudian yang C fotometer sudah fix atau tetap panjang gelombangnya dengan beberapa filter, kemudian yang D menggunakan lampu air raksa, atau yang E kisi-kisi filter lebih baik dalam menghasilkan sinar monokromator. Jadi di sini fotometer dipilih lebih ketimbang spektrofotometer dalam kimia klinik karena fotometer sudah fix atau tetap panjang gelombangnya dengan beberapa filter. Jadi maksudnya saya jelaskan seperti ini ya. Dalam kimia klinik hanya beberapa panjang gelombang yang diperlukan untuk pengukuran larutan zat warna. Jadi dimulai dari 340 nanometer, 405, 492, 546, 578 dan mungkin 624. Jadi hanya itu saja yang diperlukan. Sementara panjang gelombang lain tidak digunakan karena tidak atau mewakili atau sudah ada warna yang dekat. Jadi tidak perlu ke panjang gelombang yang spesifik atau khusus. Misalnya 540 nanometer untuk hemoglobin itu bisa diwakilkan dengan 546 nanometer. Jadi tidak perlu kita menyediakan 540 nanometer, cukup 546 nanometer. Demikian juga 495 tidak perlu kita pasang untuk warna orange.
larutannya, tapi kita perlu cukup saja dengan 492. Jadi di sini ya. Dan untuk pengukuran UV itu biasanya di 340, jadi tidak perlu di bawah dari 340, misalnya 300 nanometer tidak perlu, karena memang untuk pengukuran UV itu spesifik biasanya dilakukan pada NAD, NADH atau NADPH atau NADP, ya kan, NAD+. Nah, ini adalah seperti itu. Oleh sebab itu, secara simpel, setidaknya diperlukan sekitar 5-6 panjang gelombang saja dalam sebuah fotometer. Ya kan, jadi lebih efisien dan lebih irit. Kemudian dengan filter yang khusus, sehingga apabila kerusakan filter tadi bisa diganti spare part-nya, ya kan, dengan mudah, ya kan, seperti halnya kita mengganti beberapa part yang rusak, misalnya 546 saja yang rusak, jadi 546 saja yang dibongkar. Kalau menggunakan spektrofotometer mungkin mengganti satu biji langsung, misalnya prismanya misalnya, atau kisi-kisinya ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Dan di fotometer ini lebih mudah dalam hal perawatan, lebih mudah dalam hal penggantian part, lebih mudah men-setting panjang gelombangnya, karena menggunakan filter-filter khusus yang berbentuk piringan. Jadi dia bergerak apabila 546 dia mengarahkan 546, bila 578 578, bila 340 sesuai dengan parameter atau keperluan yang diperlukan. Jadi jelas ya teman-teman, di sini fotometer itu sifatnya panjang gelombangnya hanya kurang lebih 5-6 panjang gelombang. Sementara spektrofotometer itu panjang gelombangnya bisa dipilih sebanyak dan sebanyak-banyaknya. Jadi 340, 41, 42, 43, hanya seperti itu ya. Karena hal yang terkait dengan ini, maka fotometer ini lebih disenangi di dalam kimia klinik. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 6 soal. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, subscribe ke channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Ya kan? Oke, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar, salam kompetensi. Saya doakan teman-teman yang sedang melakukan ujian semoga lulus dan mendapatkan nilai memuaskan serta mendapatkan kelulusan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.